Tapi mau ngomong-ngomong, judulnya keren juga, bikin gua ketawa-tawa, Bang Deddy. Walk the talk. Ingat yang viral-viral jadi kita? Iya itu dia makanya. Ini kan banyak orang berspekulasi bahwa isu seputar Jokowi itu memang sengaja diangkat agar terus-menerus menjadi perbincangan publik. Tapi faktanya, Kira-kira benar nggak itu? faktanya rating share-nya bagus loh. Saya bilang secara ekstrim, kita bisa bilang secara umum gitu ya, 3-6 bulan gelap, Bos. Gitu ya, sangat challenging ya. Sangat challenging. Kita nggak tahu apakah akan seperti ini terus atau harus melakukan PHK media lagi. Ini kita clearing house. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh media untuk dia bertahan. Makanya dia harus independen. Sekalipun dia dimiliki oleh partai politik, kalau dia mau bertahan, dia harus independen. Ya, banyak yang bilang katanya ada sekarang budaya telepon-telepon lagi dulu kayak zaman Orde Baru. Bener nggak sih? Siapa yang telepon? Ya entahlah, aku kan bukan wartawan. Jumpa lagi di channel DS TV, channel di mana kita tidak hanya bicara tapi walk the talk. Ya, bukan walk kayak yang sono. Tunggu dulu, lu jangan ngomong dulu. Ini kita kedatangan tamu super spesial. Nah, ini host yang biasa ngadu domba orang tanda kutip nih. Ngadu domba. Ngadu domba orang. Sekarang nih gua adu domba di sini dia. Aiman Wicaksono, apa kabar, Bro? Bung Deddy. Bukan ngadu domba, itu proses deliberasi. Kan, makanya kemudian tadi tanda kutip, proses literasi masyarakat menghadirkan dua pihak yang punya pandangan berbeda kan gitu. Nanti kesimpulannya terserah masyarakat yang nonton, pemirsa gitu ya Man ya. Karena kalau kita bicara Jürgen Habermas. Aha, apa tuh? Kalau kita hanya mementingkan tujuan tapi melupakan proses deliberasi, maka hilanglah demokrasi. Kalau hilang demokrasi apa? Yang rugi kita semua orang yang punya jabatan, yang punya sekeliling kekuasaan yang bisa maju. Orang-orang seperti Pak Jokowi misalnya dulu nggak bisa jadi presiden, bukan siapa-siapa. Gitu. Iya. Sekarang dia siapa? Mulai. Nggak, maksudnya ini. Jadi demokrasi kan semua punya kesempatan yang sama. Yes. Nah kalau kita hanya mementingkan tujuan By tanpa teori. proses, kita akan kehilangan semua. Tapi mau ngomong-ngomong, judulnya keren juga, bikin gua ketawa-tawa, Bang Deddy. Walk the talk. Ingat yang viral-viral jadi kita? Iya itu dia makanya gua pusing gitu kan. Gua udah kadung naruh judul ini. Ya tagline-nya walk the talk gitu kan. Karena niatnya kan menghadirkan orang-orang yang gak cuma ngomong doang. Jadi judul duluan? Iya. Dibanding viral duluan? Baru kemudian viral tuh barang. Walk katanya. Beneran kan. nih? Mati gua, iya dong. Kalau enggak gua ganti langsung kan. Ya sudahlah. Tadinya memang kita berpikir mau ganti, tapi ya masa sih gara-gara dia kita ganti ya. Ogah banget gitu loh. Oke, Bung Aiman. Berarti ngefans banget. Itu dulu. Dan kita sudah menyesali itu. Dan kita sudah membayar utang itu ya. Aduh, Bung Aiman. Ini masyarakat sedikit terhibur nih. Selama ya sebenarnya mungkin dulu setiap pemilu ya. 2014, 2019. Tapi walaupun tetap panjang ya itu, karena kan baru pada pemilu 2014 2019 kita mendapatkan situasi yang sangat diametral nih. Antara kelompok pendukung A dengan kelompok pendukung B. 2019 ya? Ya 2019. Iya betul. Nah, sebelum itu kan nggak ada tuh. Habis pemilu kan biasanya aman dan damai, selesai urusan kan. Tapi kan 2014 lalu lanjut 2019, ya bahkan 2024 ini. Ternyata perkubuan itu ya masih terus terjadi. Sehingga kan media dipenuhi nih dengan selalu tiap hari tanda kutip keributan di acara-acara TV. Karena isu-isu yang dibahas itu kan. Sampai urusan nih seperti urusan hidup mati kan. Kalau gua lihat nih acara Aiman, nih, wah lama mampus gua. Bang. Keren sih masyarakat jadi dapat suguhan informasi dari memang dua pemikiran atau position yang berbeda gitu. Tapi seringkali terjadi sampai betul-betul panas itu. Itu emang gimmick apa emang begitu? Enggak, justru malah kita nggak mengharapkan itu. Nih saya buka nih. Masa lu kan suka mancing-mancing? Enggak lah. Oke. Jadi itu terjadi dengan sendirinya. Cuma gini nih. Ini saya buka ya. Kalau seandainya ribut ya, terus kemudian tabrakan ngomongnya,
Kalau orang bilang ini pasti nyari rating share, enggak. Justru rating share drop. Oh ya? Betul. Betul. Dengan acara yang begitu panas justru drop. Lu pikir gue seneng sampai ada yang ngejar segala macam? Kita dipanggil KPI, bos. Ya dong. Apalagi ada kata-kata pembelajaran yang kasar. bodoh buat masyarakat. Betul. Kan? Nggak seneng kita, repot jadinya. Nah, tapi kenapa orang-orang itu lagi yang muncul terus? Ya nggak tiap hari, nggak tiap minggu maksudnya. Insiden itu kan terjadi pada orang yang sama. Ya karena kan sekarang Bang Deddy udah nggak bela yang sama, susah kita nyarinya. Kalau Bang Deddy bela yang sama, kita undang Bang Deddy. Sekarang Bang Deddy kita undang susah. Oh, gue udah nyerah kalau itu udah. Oke, terus. Ya, jadi kita memetakan gitu kan, mana untuk isu apa, siapa yang kemudian pro ke sana, mana untuk isu apa, siapa yang pro ke sini. Lalu kemudian kita deliberasikan. Proses itu kita, ya boleh dikatakan berdebat dengan logika, dengan data, dengan fakta, dan dengan emosi. Kita nggak bicara itu. Ya tapi kan selalu terjadi. Nah, akhirnya kemudian emosi, ya saya harus menurunkan bahwa terjadi emosi, ya mungkin itu sebuah hal yang ya natural lah. Tapi sebenarnya bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah pencerahan. Perdebatan keras. Itu nggak apa-apa. Perdebatan keras. Ya kan tercapai. Keras, betul. Sampai keras-keras ya, sampai mau pukul-pukul. Perdebatan keras dalam artian ke audio, ya. Bukan juga tabrakan. Tapi punya data dan fakta yang kuat, lalu kemudian adu di situ. Itu perdebatan keras. Kayak kita waktu SMA, kita kuliah kan ada lomba debat. Nah, seperti itulah. Itu kan demokrasi yang sehat. Kalau kita top down, lalu kemudian walk the talk hanya dari satu pimpinan, lalu kemudian yes man, ya nggak berjalan demokrasinya, dan itu berbahaya buat kita. Kalau masih tetap dengan mengadakan acara yang panas begitu, yang seringkali katakanlah out of control ya, tadi kan sampai KPI turun tangan ya. 2 kali kita dipanggil. 2 kali. Nah, apakah tujuan itu tercapai? Oh enggak. Tujuan itu tercapai. Kita tidak menyimpulkan, tapi kita menyajikan kepada publik pendapat-pendapat yang beda. Jadi begini loh, kadang-kadang kita ini kan kalau kita nggak dilatih pemikiran kita nggak akan maju. Ya, tidak berdialektika ya. Pejabat, pemimpin yang mungkin tidak mau dikritik karena dia tidak biasa untuk berpikir kritis. Tapi ketika dia melihat tayangan Rakyat Bersuara misalnya, ada pemikiran-pemikiran yang mungkin out of the box yang ada. Ada juga orang mikir, ini kok rendah banget sih, dalam arti kata, kok bego banget sih gitu misalnya. Ada aja, bisa aja. Ya itu bebas untuk kemudian disimpulkan. Tetapi bahwa pemikiran-pemikiran itu muncul di dalam acara Rakyat Bersuara, muncul sebagai alternatif pemikiran baru, itu sebuah hal yang kita cari sebenarnya. Jadi untuk memandang masalah ini, kenapa kemudian, ya saya bisa katakan alhamdulillah ya, nomor 1 acara itu. Karena kita selalu menampilkan bukan berantemnya, tapi ide-ide yang kemudian kita tampilkan dari kedua belah sisi. Tapi kita tidak melihat bahwa hanya substansi. Bagaimanapun televisi harus ada show-nya. Kalau kita bikin substansi ya mungkin kita hadirkan profesor, ya kan? Tapi belum tentu profesor itu punya show. Nah, kita cari substansi nomor 1 tetap. Tetapi bahwa ada show-nya, kita harus pikirkan bagaimanapun juga. Namanya talk show ya. Betul. Tidak hanya talk-nya aja, show-nya juga ada. Dan itu yang menjadi sebuah hal yang harus kita akui bahwa dimanapun ya, nggak hanya di Indonesia, di Amerika pun berbagai talk show. Saya pernah beberapa ke New York misalnya, itu ada semacam kayak museumnya dan kantornya juga di situ. Itu juga mereka membuat hal yang memang harus ada substansi, tapi juga tidak melupakan show-nya. Kan itu bagian dari tontonan. Ya, kalau nggak publik nggak akan nonton, nggak akan di depan layar kaca ya. Tapi bukan berantem loh yang kita kejar. Iya. Dan bukan adu domba. Walaupun karena itu tanggung jawab saya nanti, pertanggung jawaban ini. Itu efek samping lah. Itu efek samping dari berdebat keras. Ya. Berdebat keras boleh, fisik jangan. Tapi kan misalnya nih dalam kasus di Rakyat Bersuara, ya 2 kali itu kan hampir fisik kan. Lebih. Sekali sebenarnya. ya lebih ya. Lebih. Nah, tapi kenapa orang yang sama masih
masih dipanggil jadi narasumber. Oh itu jaraknya jauh itu 6 bulan sekali setahun 6 bulan mungkin ya 6 bulan sekali karena ya pada waktu itu yang siapapun itu ya saya nggak sebut nama ya ya memang layak untuk kita undang karena pas kita kan riset teman-teman ini ya riset nih teman-teman Rakyat Bersuara sih riset oh yang pas ini yang pas ini dari mana dia kan bicara di media, dia bicara mungkin di media sosial. Lalu kemudian kita kan harus cari, oh diametralnya seperti ini nih. Misalnya topik A itu kemudian yang sisi kanan bilang A, sisi kiri bilang C misalnya gitu. Itu kan harus ketemu, harus diametral, harus fokus yang sama. Nah itu yang kita lihat. Harus jamprokin lah dengan ini yang sama kan. Kalau begini, walaupun berseberangan tapi nggak ketemu, ya nggak ada show juga gitu kan. Oke. Itu yang kita pernah nggak hitung berapa kali talkshow-nya Bung Aiman ini Rakyat Bersuara berbicara tentang hal terkait Jokowi atau tentang Jokowi dibanding isu lain? Berapa episode yang bicara tentang yang terkait Jokowi atau Jokowi? Dan berapa yang bukan? Kita ngangkat itu isu yang memang tengah menjadi perbincangan di publik. Kayak kemarin misalnya kita ngangkat soal grip karena memang soal ormas lagi rame gitu kan. Kalau sekarang masalah ijazah Pak Jokowi yang dituding palsu, Pak Jokowi merasa terhina dan seterusnya. Jadi kita mengikuti. Ya tapi sebelum ijazah kan banyak nih isu ya yang terkait itu. Pertanyaan saya. Ini kan banyak orang berspekulasi bahwa isu seputar Jokowi itu memang sengaja diangkat agar terus-menerus menjadi perbincangan publik. Tapi faktanya, kira-kira benar nggak itu? Faktanya rating share-nya bagus loh. Bagus ya. Pro kontra Pak Jokowi itu rating share-nya bagus. Oke, jadi artinya gini, publik memang masih ingin mendengarkan. Entah dia ragu, entah dia ingin membela, entah dia membenci, saya nggak tahu ya. Publik ingin mendengarkan. Ingin mendengarkan, atau memang karena itu yang disajikan di ruang publik dalam hal ini TV, media? Enggak, karena kalau kita bicara rating share itu kan apalagi televisi ya, itu cerminan dari keinginan publik untuk melihat. Gimana caranya melihat? Ya, itu kan pakai survei ya. Oh rating share-nya. Iya pakai survei. Pakai AC Nielsen dan segala macam. Betul. Tapi kita misalnya sekarang yang lagi trending isunya misalnya soal ijazah Pak Jokowi. Kita angkat yang lain nih, misalnya apa? Yang lain misalnya apa? Misalnya soal yang mungkin soal isu yang lain lah. Ya nggak naik. Bos. Ya katakanlah Koperasi Merah Putih. Nah misalnya Kopdes Merah Putih. Nggak naik. Jadi isu itu sebenarnya nentuin bukan Pemret. Oke. Bukan teman-teman lain. Framing. Enggak. Media yang benar adalah media yang memang mengangkat isu yang tengah menjadi perbincangan publik. Terlepas itu negatif atau positif. Kita nggak lihat negatif atau positif. Kita melihat dia sebagai clearing house, sebagai rumah penjernih. Sungguh, iya sungguh itu elegan ya. Walaupun kalau kata Marx kan tetap media itu alat kelas penindas kan untuk membentuk persepsi masyarakat tertindas. Itu kan dari pendekatan kritis, dari pendekatan positivistik beda lagi, dari pendekatan interpretatif beda lagi. Oke lah, kita gak usah berdebat soal teori, kita sama-sama orang komunikasi. Nah pertanyaan saya kemudian gini, apakah ada input dari masyarakat terhadap acara seperti Rakyat Bersuara? Oh banyak, positif negatif. Tapi yang jelas, apa metodenya untuk mendapatkan masukan dari masyarakat? Satu, yang pas tadi rating share tuh, itu kemudian mencerminkan dari keinginan publik untuk mengetahui sebuah isu. Pertama. Kemudian yang kedua kita lihat, seberapa ketika setelah selesai acara Rakyat Bersuara ini dipotong-potong oleh banyak masyarakat. Itu banyak sekali. Iya, jadi video pendek ya. Video pendek sesuai dengan keinginan mereka. Yang pro kesana motongnya ini, yang pro kesini motongnya ini gitu ya. Terserah nggak ada masalah. Meskipun itu sebenarnya punya hak copyright ya, kita bisa tarik sih sebenarnya. Tapi ya udahlah biarin, saya bilang nggak apa-apa. Ya kan masyarakat nggak terlalu percaya copyright, percayanya pada the right to copy. Iya. Jadi intinya di situ kita bisa lihat, oh ternyata memang animonya, keinginannya besar karena dipotong. Dan memang potongan mereka bagus-bagus kok. Ya. Jadi hal-hal yang menurut mereka menarik itu dipotong dan tajam. Oke. Nah pertanyaan saya tadi. Ada input dari masyarakat. Bentuknya itu direct atau melalui katakanlah kolom-kolom komentar di
apa namanya Macam-macam. kanal gimana macam-macamnya. Komentar sih biasa lah ya. Ya. Tapi laporan-laporan ke KPI itu juga dari masyarakat loh. Oke. Jadi misalnya kita dipanggil tadi 2 kali ya. Yang protes. Iya, itu dilaporkan oleh masyarakat. Dan KPI bercerita, ini kami dapat laporan masyarakat, sekian laporannya ini, meskipun ada yang lebay juga laporannya, kita tidak melakukan itu, dilaporkan itu misalnya gitu. Dan dikonfirmasi oleh KPI kan gitu. Oke. Nah, masukan dalam bentuk bukan dalam bentuk ya, tapi misalnya lebih kepada kenapa sih lu nggak bisa manage sehingga begitu keras? Kenapa sih pilih narasumber yang itu? Kenapa sih topik yang itu? Yang seperti itu ada nggak masyarakat baik direct maupun indirect? Banyak, nggak usah. Tapi kan kita nggak bisa bicara dari katakanlah 1000 komentar yang bilang seperti itu 2, yang 800 mendukung, yang 200 netral misalnya. Kan kita nggak bisa juga. Dan kalau komentar di media sosial kan, ya kita nggak bisa juga langsung menyimpulkan bahwa itu benar. Kita nggak tahu ada Ya ada orang berpandangan seperti tertentu. itulah kan kira-kira gitu. Ada yang memang organik, ada buzzer dan seterusnya. Kalau itu ya banget. Bang Deddy lebih tahu lah soal itu. Nah, kalau begitu nih, kalau tantangannya adalah selalu mencari apa namanya isu yang memang lagi hot di masyarakat, hot dalam artian pro dan kontra. Iya. Artinya kan stasiun TV kita akan selalu dipenuhi dengan hal yang bersifat pro dan kontra. Apakah program seperti Bung Aiman itu tidak bisa dipakai untuk objektif yang lain? Misalnya to clarify things, to educate, atau yang seperti itulah. Tidak yang bersifat konfrontatif misalnya. Pertanyaan yang educate segala macam itu kan ada tempatnya. Oke. TV itu atau media lah secara umum dia punya fungsi edukasi, punya fungsi uji publik ya, punya fungsi kontrol. Kan nggak semua harus edukasi. Edukasi ya kan gabungan dari berbagai keinginan gabungan itu dari- kan. kita harus punya itu semua. Iya. Ada Karena fungsi misalnya begini entertain, hiburan. Iya, misalnya begini nih, soal misalnya ketika terjadi bencana gitu kan. Hampir tidak pernah kedengaran ada dialog yang keras misalnya soal penanganan bencana atau apa gitu. Kalah. Kalau terjadi bencana dan ada perdebatan di bencana tersebut, katakanlah soal bantuan dan lain sebagainya, pasti diangkat. Oh gitu. Tapi kalau nggak ada perdebatan, apa yang mau diprokontrakan? Iya ya. Ya sebenarnya kan hampir di semua segi kehidupan ini kan pasti ada pro dan kontra. Kalau belum tentu. Kalau pro kontranya ada, mungkin di kalangan pundit cendekiawan ada, tapi di kalangan Masyarakat luas belum kurang. tentu. Oke, jadi memang harus dipilih Harus ada pro isu yang kontra hot issue yang betul-betul Hot perhatian banyak orang. dan ada pro kontranya. Oke. Misalnya, ya tadi bencana atau mungkin isu kecelakaan yang tabrak belakang misalnya. Itu pernah kita angkat juga, bukan di program itu saya, di program yang lain ya. Iya iya iya. Kan pernah berapa kali tuh ada kecelakaan tabrak belakang ya, tabrak buntut mobil segala macam pas waktu tol ya. Dan kejadiannya dalam waktu yang cukup dekat. Kita angkat dalam pro dan kontranya. Nggak dimakan. Nggak dimakan sama publik ya, Iya. pemirsa ya. Karena memang pro kontranya tidak diametral. Iya, dan kemudian memang segmen yang menjadi pemirsa dari talk show itu memang menginginkan hal-hal yang seperti ini kan. Dan ini penting ya untuk publik dimanapun berada. Justru ketika kita mengangkat seperti itu sangat positif buat publik. Kenapa? Karena disitulah pesan-pesan yang positif bisa dimasukkan. Pesan-pesan pembelaan bisa dimasukkan, pesan-pesan positif bisa dimasukkan karena ditonton orang. Ketimbang kita membuat acara nggak ada yang nonton, nggak punya impact, nggak punya dampak apa-apa, buat apa? Tapi ketika terjadi perdebatan yang keras antara dua posisi yang berbeda, dua cara pandang yang berbeda, Bung Aiman menilainya sendiri sebagai insan jurnalistik, perannya apa di situ? Apakah hanya sebagai fasilitator dari perdebatan dua kubu itu atau apa? Kita mengarahkan ketika sudah out of focus, sudah di luar fokus. Tetap harus ada fokus, tetap harus ada dalam tanda kutip ideologi yang kita cari, yaitu apa? Clearing house tadi, rumah penjernih. Misalnya soal ijazah Pak Jokowi, ada 2 pro dan kontra, yang meyakini palsu, yang meyakini asli. Biarkan mereka bertemu, biarkan mereka berdebat dengan bukti-buktinya. Itu menjadi bagian dari rumah penjernih. Soal kesimpulan, biar masyarakat yang menentukan. Kan itu ya. Atau soal apa misalnya, grip, ormas, yang dikatakan ormas atau preman dan seterusnya. Biarkan mereka semua berdebat. Biarkan dengan pembelaan mereka berdebat. Dan
Yang Grip kemarin itu salah satu yang tertinggi loh di Rakyat Bersuara. Ratingnya. Betul. Itu yang Grip yang Selasa kemarin. iya. Saya datang kan banyak dari Grip itu datangnya, Sekjen Grip dan Yang ada yang punya tanah yang ngandung uranium itu ya. bukan. Yang mana lagi tuh? Itu beda. Kalau itu kan kasus yang lain itu. Kasus siapa? Oh, ini yang Sekjen Grip, bukan? Sekjen Grip, ada orang-orang Grip juga. Jadi rupanya masyarakat pengen tahu. Aslinya kayak apa Grip dan sebagainya dan seterusnya. Bagaimana kaitan dengan Pak Prabowo, dijawab kan? Kalau melihat sekarang hot issue yang ada di publik, 1, 2, 3 apa kira-kira hari ini? Karena muncul laporan pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan ya, ijazah Pak Jokowi masih Soal ijazah palsu. Masih naik yang paling ya. tinggi. Ya, Yang kedua? Yang kedua mungkin soal ini yang baru nih. Gubernur Jawa Barat tuh pro kontranya juga naik. The next Jokowi ya. Antara Mulyadi dan ya. Iya. Mulyono. Tempo yang bilang loh ya, bukan saya. Terus kemudian apa lagi? Banyak lah. Ada, saya masih lihat lagi, ada catatannya. Soal Grip udah landai. Grip udah landai. Ya. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, fabrikasi isu kan? Sebenarnya kan kadang-kadang jurnalis itu kan dihadapkan pada pengambilan keputusan. Isu ini lagi hot, ada 2 isu yang setara misalnya, itu gimana cara menentukan? Apakah kembali ke rating tadi? Enggak, manfaat. Oke. Jadi misalnya ada 2 isu hot, mana yang kita ambil? 1, tergantung nih. Pasti yang pertama kali kita lihat manfaatnya. Untuk publik kira-kira punya manfaat apa? Untuk publik apa untuk rating? Untuk publik dulu. Untuk publik dulu. Ya. Oke. Karena ini keren ya, ditonton sama bosnya ini bener udah Aiman gitu. Karena begini, bos, kita itu kalau kita bicara soal acara tuh berapa sih sekarang misalnya Rakyat Bersuara, orang mungkin 5 tahun lagi udah lupa dengan acara itu. Dulu misalnya ILC, ya kan, sekarang masih ada sih, tapi bukan di TV. YouTube. Ya. Mungkin anak-anak yang Gen Z sekarang, mungkin dia nggak tahu dulu tuh seperti apa. ILC, ya. Umurnya sangat ya orang cepat lah untuk melupakan. Seperti Bang Deddy melupakan dosa-dosa yang lalu gitu kan. Ada politisi siapa gitu kan. Cepat lah, orang Indonesia kan juga begitu. Nggak, kita melupakan pasti enggak, memaafkan iya. Lupa pasti kagak. Kan hanya keledai yang mau jatuh ke lubang yang sama. Pengakuan menyesal ya. Nggak apa-apa. Kan? Ini maksudnya apa sih nih? Oke. Beda lagi kita maksudnya deh. Gak. Oke, kita kembali ke sini ya. Kalau kita bicara soal manfaat itu kan eternal. Kita juga kan nggak selama hidup di dunia, Bang Deddy. Kita harus mikirin kan. Loh, semua itu harus dipertanggungjawabkan. Tadi pas Bang Deddy bilang adu domba, enggak lah. Ya kan gua bilangnya tanda kutip. Kalau gua bilang perdebatan kan nggak menarik kayak kalau lu tadi nggak ada show-nya. Tapi saya bertanggung jawab di situ. Bukan mengadu domba, tapi mendialektikakan. Dialektika. Bukan sekedar dialog ya, dialektika. Ada ya kadang feedback, umpan balik. Kalau bicara dialektika, kan itu berarti kan ada ada 2 unsur kan gitu nih. Ini kan kadang-kadang banyak yang perdebat tuh nggak ada isinya dan nggak nyambung nih. Yep. Misalnya dalam satu sesi nih, ini ngomong A, ini ngomong B gitu loh. Itu nggak ketemu juga tuh sering banget. Itu host yang harus kemudian mengembalikan fokus. Tapi bicara soal program TV, media lagi nggak baik-baik aja loh sekarang. Iya, gue mau nanti sampai ke sana. Kita kan ada waktu 1 jam, jadi kita pelan-pelan. Panjang juga. Man, lu podcast kepanjangan Bang 1 jam. Orang nonton tuh efektif paling banyak tuh 30 menit. Tahu gua kan, silakan mereka memilih. Iya kan kawan-kawannya. Ya? Soalnya kan banyak pasti pemirsa perempuan yang pengen lihat Aiman dari close up lah. Kalau TV kan jauh-jauh. Man, dulu ada waktu residu Pilpres waktu itu. Itu udah selesai ya persoalannya ya. Udah nggak ada masalah ya. Yang mana tuh? Yang dulu sempat ribut-ribut itu. Maksudnya yang dilaporin? Iya. Gue dilaporin? Oh, udah. Kan udah ya. SP3. Udah clear dah SP3. Mantap. Nah, saya kira saya perlu mengangkat itu karena apa? Iya. Okay. Ini pembelajaran juga sama publik, sama yang lain, sama pejabat publik. Nggak usah gampang-gampang baper. Ya nggak sih? Iya dong. Kalau lu nggak suka satu konten satu orang, lu skip. Nggak ada ruginya kan? Itu jangan dikit-dikit lapor. Oh iya. Ada yang ngomong nih lapor. Emang negara nenek moyang lu gitu apa-apa dilaporin gitu. Hukum memang harus berdiri di paling depan, tapi hukum dengan keadilan. Iya. Dalam
dalam sebuah nilai Betul. hukumnya. Enggak, gue yang lucu kan, orang dengan omongan itu pada lapor-lapor. Nah. Tapi kalau melihat penyelewengan, diem aja mulutnya gitu loh. Ini yang jadi problem kita. Saya cuma mau bilang sama mereka-mereka itu, ya sudahlah, jangan mentang-mentang dekat kekuasaan dikit-dikit lapor gitu loh. Itu kan Bukannya Nardi bahaya. juga dulu begitu. Kagak pernah gua. Kita kagak pernah itu. Saya mending berdebat dengan siapapun daripada harus lapor-lapor. Nggak, tapi ini harus karena gua wartanya gua nanya juga ya. PDIP kan dulu waktu berkuasa juga gitu, sering lapor-lapor. Nggak pernah. Atau kita proksinya. lapor. Enggak. Jaringan-jaringannya. Karena begini. Pertama kita nggak mau, kalau kita harus ini kan setiap isu kan repot. Ada memang kalau nggak salah DPP partai satu kali. Satu apa dua lah selama 10 tahun itu. Iya. Itu pun karena sudah langsung menyangkut hal-hal yang memang perlu diklarifikasi gitu loh. Jaringan-jaringannya Wah, nggak simpatisan. pernah. No. Kalau mungkin ada inisiatif orang per orang silakan. Tapi kita nggak pernah masuk ke ranah itu. Dan nggak pernah ada instruksi dari DPP. Nggak ada. Karena apa? Kalau sudah partai yang bicara, kita kan Pak bukan partai baperan. Nanti nggak? Jadi proksinya siapa tuh waktu itu? Yang mana? Yang banyak yang laporin, banyak kan? Siapa misalnya? Dulu kan yang berseberangan. Dulu kan siapa? Yang pendukung Pak Prabowo yang sering dilaporin kan? Nah, kita nggak pernah tahu itu. Ahmad Dhani, ya kan? Ya Siapa lagi? nggak ada urusan. Kalau bicara partai enggak. Jadi bukan Terserah, nggak. bukan jaringannya PDIP. Tidak pernah ada perintah atau arahan atau apapun untuk urusan-urusan kayak begitu. Ya, tapi kecuali yang sudah menyangkut 1 atau 2 kali kalau nggak salah ya. Itu pun bukan DPP partai. Oke. Ngerti nggak? Ya, Yang karena Adi apa? Armando misalnya. Karena kalau gini sederhana aja. Kalau kita ada partai itu berarti harus ketua umum dan sekjen. Ngerti nggak? Jadi tidak sesimpel itu urusan itu gitu. Iya. Loh, masa kita mau bawa ketua umum dan sekjen partai berurusan sama orang per orang? Kan enggak tuh ya. Nah, kemudian gini. Sering yang jadi problem adalah apa? Publik ini ada semacam fatigue, lelah. Karena apa? Setiap hari disajikan keributan isu-isu yang sangat konfrontatif gitu ya, yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ini pernah nggak sih terpikirkan oleh media misalnya? Udahlah hari ini misalnya gini, saya kan ngalamin nih. Hari ini di media ini pagi sore. Ini selama seminggu ini mutar isunya sama nih. Itu terus nih gitu loh. Apa nggak ada? Sana udah bicarakan tuh, kita nggak usah deh ambil yang lain. Itu nggak seperti itu. Kalau saatnya di TV misalnya, di iNews misalnya sebut ini, di iNews, yang program perdebatan itu hanya 2 maksimal 3 seminggu, seminggu loh, nggak berlebihan. Dan itu diperlukan dalam demokrasi. Dan itu bagian dari uji publik serta clearing house tadi. Ya. Jadi kalau dibilang setiap hari enggak juga. Ya kan tidak satu media maksud saya tiap hari, tapi ketika satu isu dibahas pagi, siang, sore oleh semua stasiun berita, akhirnya kan ini jadi publik terpapar terus isu itu selama berminggu-minggu misalnya setiap hari. Iya, dan publik punya hak untuk memilih, publik punya pilihan mau untuk dengar melihat. atau tidak. Iya, dan itu bisa dilihat kan. Ketika dia nggak mau dengar, maka medianya pasti turunkan isu itu maksudnya. Bukan karena ditelepon lalu Karena turun ya. ketika dilihat di rating, ketika dilihat rating udah animo udah turun. Betul. Tapi ketika contoh kasus Vina dulu. Kenapa bisa berminggu-minggu bahas kasus Vina? Karena publik pengen tahu. Jadi bukan berarti ini lagi mau framing ini nih, mau framing enggak. Bayangkan itu Ketika ditayangkan ratingnya tetap tinggi terus. tinggi, bahkan sangat tinggi. Artinya kan publik masih ingin tahu. Tapi ketika misalnya udah turun, media dengan sendiri juga turun kok. Oke. Jadi itu hukum alam sebenarnya. Iya. Yo, saya kan harus menggali di sini supaya masyarakat juga ngerti kan. Publik ingin tahu dilihat dengan parameter itu. Dan ini kita parameter nggak satu loh. TV, AC Nielsen, Digital ya. Online media ada Similarweb dan seterusnya. Media sosial itu gampang banget terbuka kan, dia bisa lihat, kita bisa lihat. Dan itu semua kan tiga-tiga kita lihat sebagai parameter. Apakah publik masih ingin isu ini? Apakah publik ingin mengetahui? Kalau ingin mengetahui, yang mana yang ingin lebih diketahui? Oh, isu angle A. Oke, angle A ini narasumber siapa yang bisa diundang? Supaya menarik, diametralnya siapa dengan siapa? Ini kan turunan terus tuh. Itu heuristik berpikir kita tuh, jurnalis. Oke. Man, aku tergelitik begini.
eh kenapa belakangan ini dalam talk show yang sangat hot isu di publik itu jarang sekali politisi-politisi, partai-partai politik atau legislator gitu datang ke acara-acara seperti itu. Anda merasakan nggak penurunan intensitas itu? Lebih banyak relawan ya. Iya. Habis Bang Deddy nggak mau diundang sih soalnya. Loh kan kita selalu ada orang kan, banyak, ada Guntur Romli, ada Seno, ada Adian, Ada sih. macam-macam. Setiap hari hampir ada sih. Kemarin di iNews ada Seno. Ya kayak di, Beberapa hari enggak, lalu. maksud saya seperti di Rakyat Bersuara. Saya nyaris sudah setahunan kali. Karena kita nggak mau dikategorikan misalnya ini dalam ijazah Pak Jokowi itu kan nggak ada kaitan ke partai. Iya enggak, tapi maksud saya misalnya kan kalian selalu mengundang PDIP gitu. Tapi jarang sekali saya lihat teman-teman itu ataupun saya sendiri, kecuali topik spesifik yang memang menyangkut ada kaitannya dengan partai politik atau legislasi di DPR gitu ya. Topiknya. Yang partai-partai lain ada di situ saya jarang lihatnya. PAN sering juga, terus kemudian Demokrat sering, Golkar sering. Tergantung isunya. Oh. Tapi kalau isunya memang tidak terkait dengan partai politik, ya kita tidak mengundang partai. Lalu kadang-kadang kita nggak ada urusannya juga kalian undang-undang ikut rame-rame. Ya karena diametral sama Pak Jokowi kan. Dasar lu. Kan diametral tadi, ini bukan urusan partai. Iya, Jangan urusan pribadi kali. Nggak ada urusan kita. Sudah bukan siapa-siapa di kita itu, udah lu gua N. Oke, Man. Belakangan ini kita kan melihat nih banyak orang komplain. Iya. Ketika terjadi demo besar-besaran mahasiswa, tidak ada satupun stasiun TV yang memberitakan. Ada, kita breaking news. Masa? Breaking news. Kompas breaking news juga. Oh ya, iNews breaking news juga. katanya itu apa sedikit sekali. Ya kalau demonya kita nggak mungkin terus-terusan ya. Tapi kalau seandainya di media sosial kita mainkan, di TV pun kita breaking news kan. Kalau media sosial kelihatannya memang apalagi di yang YouTube. digital kan Streaming YouTube, YouTube. ya itu sering kelihatan ada. Tapi di apa namanya di layar kaca yang katanya kok sedikit Enggak, sekali. kita breaking news gitu kok. ya. Bisa dicek, kita breaking news. Hmm. Tapi memang nggak semua, nggak. Dia misalnya berapa dari siang sampai Soalnya malam. banyak ada yang Nggak banyak yang bilang katanya ada sekarang budaya telepon lagi dulu kayak zaman Orde Baru. Siapa yang Bener telepon? gak sih? Siapa yang telepon? Ya entahlah, aku kan bukan wartawan. Menurut lu perilaku itu ada kembali lagi Kita gak sih? nggak pernah telepon sih. Saya maksudnya nggak tahu kalau teleponnya kayak yang lain ya. Ya mungkin salah Kan bisa aja pertanyaannya. ngaku. Pertanyaannya salah mungkin, bukan telepon. Dihubungi. Kan bisa WA, bisa Telegram ya kan? Bisa signal ya, oke. Katanya Oke. begitu katanya. Tapi Katanya saya ya. sendiri nggak pernah Bang Deddy. Belum pernah ya. Belum pernah. Mungkin Pemret atau owner ya udahlah kita simpan. Oh iya ya lu Pemret ya. Iya. Tapi gua melihat bagaimana lu membangun rakyat bersuara itu ya pasca pemilu. Pelan-pelan. Ada suka dukanya nggak sih? Ada lah. Awal kan, Gimana apa? jadi gini, ini saya sampaikan di sini Bang Deddy ini. Awalnya dulu, tapi gini, saya tuh kemarin itu kan saya sempat jadi jubir Mas Ganjar, Pak Mahfud ya. Dan ketika awal-awal rakyat bersuara, itu selalu saya diidentikan dengan partai politik PDIP misalnya. Padahal saya bukan PDIP juga. Padahal lu bukan di situ ya. Iya, dulu kan Perindo. Tapi sekarang saya udah declare kok semenjak pemilu selesai Pak 14 Februari waktu itu, 14 Februari. 17 Februari saya sudah melepaskan Atribut jubir partai politik. dan partai juga saya bukan pengurus, cuma numpang caleg membership doang. lah, ya. Iya kan? Lalu kemudian jubirnya juga sudah dilepaskan dan full kembali ke wartawan. Dan perhatikan, pada saat saya kampanye misalnya, saya nggak pernah tuh bilang pilih Mas Ganjar, pilih Pak Mahfud, pilih Perindo misalnya, nggak pernah. Yang saya lakukan adalah kampanye terkait dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, sampai saya dilaporkan itu kan dalam pemilu. Nggak pernah saya minta pilih ini, pilih itu, enggak. Padahal kan namanya campaign tuh kayak jualan, selling. Iya, jualan yang saya lakukan, Lah yang in the end saya of the yakini. day kan kebaikan, kejujuran kan tuh pada direpresentasikan oleh individu. Betul, tapi yang saya Itu lakukan kan adalah jadi terlalu kampanye yang absurd. selama ini juga disampaikan oleh jurnalistik. Soal fairness, soal kejujuran, soal keadilan, soal yang lain-lain yang memang menjadi nilai universal. Perhatikan, coba silakan lihat di jejak digital. Nah, jadi ketika saya kembali sampai sekarang, saya merasa bahwa saya nggak susah untuk kembali ke jurnalistik. Karena saya nggak pernah
sesungguhnya mungkin ya, saya nggak pernah berpolitik praktis. Yang saya sampaikan adalah nilai-nilai universal. Oke, ya memang agak aneh sih. Lu Makanya nggak masa-masa kepilih. kampanye, karena kan logikanya kan ketika lu bicara program, isu, ya kan, tema tertentu, pada akhirnya kan itu implikasinya adalah pada Iya. pilih partai A, caleg A, calon A, kan Betul. gitu-gitu. Bahkan saya bilang ini, saya nggak milih untuk milih presiden capres nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak. Tapi yang saya ajak pada saat kampanye, pelajari rekam jejaknya. Pelajari program-programnya. Lu udah nggak ngasih Pelajari duit, suruh orang dia- kerja dia. lagi, pantas lu nggak dipilih. Gue mesti belajar sama lu ya. Tapi enggak. Gue nggak akan milih saya atau milih capres, nggak akan. Sampai kapanpun mungkin nggak akan. Mungkin ya. Ya, Karena itu itu yang kan nilai yang gue yakini itu. iya, ini kan bukan soal nilai, ini kan kita bicara dengan satu event gitu ya. Dulu saya kampanye habis-habisan misalnya soal keadilan agraria, Iya. ya toh, soal apa namanya tanah untuk rakyat. Tapi kan pada in the end of the day saya akan memperjuangkan ini. So, bantu saya untuk bantu kalian, kan kira-kira gitu. Itu kan di wrapping di situ lah. Kalau cuma bilang tanah untuk rakyat, lo yang perjuangkan siapa Pak? Bapak cuma ngomong, ngapain aja di sini, kan bisa begitu. Ya pasti kita perjuangkan. Cuma kan ketika kita bilang bahwa ada hal yang kita perjuangkan, ada hal kebenaran, ada hal fairness, ada hal kejujuran, ada hal fair play. Mereka habis, oh ini orang yang bisa kemudian diperjuangkan. Soal bagaimana saya perjuangkan, saya punya masalah A, saya punya masalah mafia tanah, B dan seterusnya. Pasti inline dong, pasti sejalan dong. Itu kan ketidakadilan. Ya. Itu kan unfairness. But you're assuming. And Mesti assumption belajar. is the mother of all errors, katanya. Oke, Man. Ini kan dengan apa namanya masifnya sekarang apa namanya media sosial, bahkan yang sangat mudah diakses oleh masyarakat kayak TikTok ya, kayak apa lagi tuh, thread ya, dan segala macamnya itu, snack video. Ini kan pasti tantangan yang berat sekali nih bagi media massa. Betul. Ini gimana caranya media keluar dari tantangan ini? Ya media harus tetap menjadi media. Karena begini, pendukungnya Bang Deddy akan tetap menjadi pendukungnya Bang Deddy di algoritma media sosial. Dia akan semakin diametral dengan kontranya yang dia yakini. Dengan dalam tanda kutip musuhnya Bang Deddy, tanda kutip nih ya. Karena dia senang sama Bang Deddy. Dituguin setiap hari, setiap jam, setiap detik konten-konten yang memang pro ke Bang Deddy. Demikian juga yang ada di seberang. Ini yang nggak disadari. Tapi media beda. Media massa mainstream ya. Media arus utama atau media mainstream itu dia menampilkan dua sisi yang sama. Dua sisi yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Disitulah keadilan media mainstream arus utama. Sehingga orang bisa mendapatkan pesan yang utuh. Ya, tapi Tidak gimana kita berdasarkan mau bicara preferensi. soal keadilan terhadap katakanlah yang berbeda ketika media massa kita itu banyak dimiliki oleh para politisi. Katakanlah iNews dimiliki, MNC Group dimiliki oleh Pak Haritanu yang notabene juga apa namanya Partai Perindo. TV One yang dimiliki oleh politisi juga. Golkar misalnya. Apa namanya Metro TV. TV One Metro TV juga dimiliki oleh Nasdem misalnya begitu. Gampang. Gimana? Gampang. Kalau seandainya dia pro ke salah satu pihak, pasti ditinggalkan. Jadi gini loh, itu TV itu sangat mudah. Bisa kebalik juga. Jadi bukan malah ditinggalkan, malah menebal tuh yang searah dengan dia. Nggak bisa. Yang kalau pemirsa TV itu sangat majemuk, sangat luas. Dia nggak bisa tuh hanya kayak media sosial. Nggak bisa. Tapi gini yang sering kita alamin ya, yang kita tonton tuh bukan yang dukung kita, tapi yang kontra. Misalnya dulu 2014 dukung Pak Jokowi, kita hampir nggak pernah tuh nonton Metro TV. Kita nongkronginnya TV One supaya kita tahu apa yang di sana gitu loh. Pendukung juga banyak gitu. Enggak. Jadi dia terbatas. Itu kan yang punya kepentingan. Pendukung yang mungkin militan banget. Masyarakat umum. Sekarang yang militan, yang pendukung tadi, Bang Deddy dan kawan-kawan tadi, berapa sih jumlahnya? Kecil. Dibanding masyarakat Indonesia secara umum. 280 juta. Atau pemilihnya berapa? 230 juta, lupa saya. Nah,
Itu yang kemudian nggak bisa direkayasa. Kita nggak bicara soal aturan deh. Go to hell with aturan misalnya ya. Karena ada aturan Dewan Pers yang bisa dilaporkan, ada aturan KPU dan seterusnya. Oke, kita nggak bicara aturan dulu deh. Kita bicara alamiahnya dulu. Yang pro ke sana pasti jatuh rating share-nya. Gitu. Pasti. Jadi menurutmu, Dan rating share, kalau rating share jatuh, nggak ada yang mau beriklan. Nggak ada yang mau beriklan, nggak bisa hidup. iya. Itu kan hukum alam. Ya, saya nggak tahu bagaimana melihatnya. Apakah TV-TV yang memang dimiliki oleh para penggiat politik ini seperti itu kejadiannya? Kita lihat misalnya kan MNC, Metro TV, TV One, dan nanti misalnya apa ini Garuda TV. Kan seperti itu kan, Garuda TV juga kan milik salah satu partai politik kan yang Prabowo, terafiliasi ya. kan? Gerindra. Ya, saya nggak tahu. Tapi oke lah. Kalau saya sih merasa ada ketidakadilan di sana karena itu kan frekuensi publik. Karena PDIP nggak punya TV maksudnya. Bukan, karena itu kan frekuensi publik. Ketika didominasi oleh salah satu saja kan di situ harusnya kan ada keadilan juga kan. Kalau dia menggunakan frekuensi publik itu untuk berkampanye. Ya seringkali kan indirect campaign juga, tidak langsung. Ya misalnya lebih banyak info-info tentang partai tersebut misalnya. Ya partai yang lain juga harus masuk. Hal yang Ya sama. kan ini kita tidak bicara hanya pada saat masa kampanye, tapi throughout the years kan, dari satu pemilu ke pemilu lain. Betul. Oke. Sekarang tanya, Ainus seperti itu nggak? Enggak sekarang. Saya jadi pemret enggak. Ya sebelum itu kan tiap hari kan muncul kan, bahkan kalau dalam berita dengan ini kan pasti ada narasumbernya dari. Oke lah, kita nggak bahas itu. Nah yang saya maksud ini tadi ya tantangan terhadap semakin berkurang masyarakat kan lebih mengakses kepada media sosial tadi dengan video-video pendeknya itu, Dan itu dibanding nonton TV kan gitu nih. Itu gimana mensiasatinya kembali supaya tidak tidak terlalu tergerus. Jadi gini, media sosial sebuah keniscayaan. Dan kue iklan shifting. Dua hal ya, shifting teknologi, ya, technological shifting dan behavioral shifting. Jadi teknologinya berubah, perilaku menikmati media atau mengkonsumsi media juga berubah. Consumer behaviornya berubah. Betul. Itu nggak bisa kita lawan. Nah, makanya pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh media? Pertanyaannya justru, nah ini yang orang banyak lupa. TV bakal mati nggak? Enggak. Tetapi skalanya bakal mengecil, iya. Sampai seberapa kecil kita nggak ada yang tahu. Apakah sekarang misalnya jumlah 100 akan jadi 90, 50, bahkan 10 mungkin bisa aja. Tapi dia nggak akan mati. Ya. Ini kan TV hidup dari Kenapa iklan. Nggak akan mati? Ini saya belum jawab. Kenapa nggak akan mati? Karena tadi di media sosial begitu diametral, begitu ada algoritma sehingga semakin diametral. Tapi di TV orang menjadi publik melihat hal yang memang tidak ditemukan di media sosial. Apa itu? Clearing house. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh media untuk dia bertahan. Makanya dia harus independen. Sekalipun dia dimiliki oleh partai politik, kalau dia mau bertahan, dia harus independen. Maka sekarang nggak ada pilihan. Sekarang TV bisa digunakan untuk kampanye, nggak laku bos. Kenapa? Kampanye mendingan di media sosial. TV digunakan untuk kampanye, udah makin nggak ada yang nonton, makin nggak ada yang iklan, pasti mati. Oke. Ini kan yang menghidupi TV ini iklan. Iya. Ya kan? Karena pada akhirnya kan penonton equal iklan toh, karena dialah yang kemudian bisa memberikan revenue bagi stasiun TV. Sekarang situasinya seperti apa? Kan kalau media sosial beriklan atau katakanlah di web beriklan gitu ya. Itu kan tidak seefektif kalau di TV ya untuk menjangkau ya. Titip cari boleh nggak? Sebentar potong. Nah, itu gimana kondisinya sekarang? Belanja iklan apa masih tetap tinggi? Gini, data terbaru dari Nielsen ya, kue iklan TV itu cuma tinggal 25%. Sorry, bukan kue iklan media mainstream, media arus utama, cuma tinggal 25%. Dari total pembelanjaan mereka? 75%-nya ke digital. Digital macam-macam tuh ya, kebagi-bagi. Terutama 3 yang besar, GMT, Google, Meta, TikTok. 3 itu. Sisanya 25% dibagi berapa TV nih? Mungkin 20 TV ya. Nah, kalau dibagi-bagi lagi, mungkin satu TV
cuma ada berkisar sekitar 500 miliar misalnya. 500 bahkan di bawah itu. Bisa hidup nggak? Susah. TV itu padat modal, Bos. Iya. Karyawannya ribuan. Satu TV loh. Ini TV news, apalagi TV entertain, lebih banyak lagi. Ada jumlah TV berapa sekarang? 30, 40 mungkin? Ya kalau tingkat nasional kan nggak sampai segitu. Ya channel kita bisa lihat aja kan. Channel digital tuh Paling di Jakarta. 14 ya. Enggak lebih, 40. Iya, tapi yang kemudian menjadi ini masyarakat kan nggak sampai segitu. Taruhlah misalnya sekitar 15 lah yang besar-besar dengan dia harus hidup 500 M setahun. Susah. Nggak mencukupi. Karena untuk TV entertain aja itu sebulan dia bisa menghabiskan hampir 100 sampai 200, 100 sampai 150 miliar. Oke, yang bikin Cost-nya, porsi belanja iklan di media itu berkurang apa sih? Apa betul-betul hanya shifting ke media sosial itu ke Kita apa bicara itu? disrupsi ya. Shifting satu, oke. Nah, biasanya kemana? Nah ini 2023, 2024 kita masih tertolong karena adanya pemilu dan pilkada ya. Iya, pemilu dan pilkada. Sehingga ada pemasukan baru di luar iklan. Masih bisa hidup tuh. Ketika 2025 ini efisiensi udah kena disrupsi tadi yang shifting ke digital plus efisiensi mati media. Bahkan saya bisa berkata ekstrim ya. 3 sampai 6 bulan ke depan gelap. Media perusahaan Media. Media TV khususnya ya. Semua media. Termasuk Portal online media. Gelap. Coba cek ke berbagai media. Bleeding nggak? Mayoritas pasti jawabnya bleeding. Hanya 1-2 mungkin yang masih hijau gitu ya. Oh, masih ada juga yang hijau ya? Iya, dalam bulan-bulan tertentu mungkin masih ada. Tapi MNC termasuk yang survive lah ya, masih hijau ya. mudah-mudahan gitu ya. Satu lagi apa yang masih cukup kuat? Kamu mesti lihat nih. Ya oke lah, dilarang mendahului sama bis. Iya, tapi saya bilang secara ekstrim kita bisa bilang secara umum gitu ya. 3 sampai 6 bulan gelap, Bos. Gitu ya. Sangat challenging ya. Sangat challenging. Kita nggak tahu apakah akan seperti ini terus atau harus melakukan PHK media lagi. Ini kita nggak bicara satu media ya. Ini media kan secara umum. Karena tidak tadi kan belanja iklan itu kan backbone ya. Lalu ada activity yang jadi di luar, misalnya tadi pemilu atau ada create program juga kan seperti itu ya. Ini murni semuanya rontok atau gimana? Semuanya rontok. Secara umum ini kita bicara kondisi media secara umum ya. Apa yang bikin itu? Ya itu tadi 2 hal. Disrupsi dan efisiensi. Maksudnya efisiensi anggaran pemerintah. Anggaran itu pengaruh. Oke. Pengaruh. Jadi kan misalnya begini, dulu ya Kemenkominfo bukan Komdigi namanya. Kemenkominfo kan punya program. Ya. Kan mereka butuh misalnya udah ngapain aja nih kementerian ini, kementerian A, kementerian B. Public mereka biasanya lah. Iya. Parlemen juga. Karena TV parlemen juga. Itu juga termasuk pengiklan juga. Oke. Bukan hanya brand aja, bukan hanya brand ya. Mereka brand ngiklan juga. Iya, mereka ada kegiatan apa? Aksi dewan dan lain sebagainya gitu ya. Bang Deddy kayaknya juga pernah ada. Enggak pernah. Masa? Ya, tapi kan dari Sekjen, bukan Iya. dari Sekjen DPR maksud saya. Pemerintah, terus ke lembaga negara yang lain ya. MA, kejaksaan ya, kejaksaan masuk eksekutif. Iya, ada belanja pemerintah lah untuk di media. Ya. Sekarang pemerintah dan negara cut off semua. Cut off semua. Wow. Dan itu nilainya lumayan. Jadi di setiap media tuh punya divisi brand tuh yang untuk merek komersil. Ada divisi government. Oke. Government dan BUMN. Dan tuh nganggur semua tuh. Nggak dapat ini. Ya karena efisiensi. Termasuk BUMN juga? Termasuk BUMN juga. Ada tapi jauh. Tidak ini dulu. Betul. Ya. Wow. Jauh berkurang. Dan ini kan bisa membuat berbahaya. Adanya badai PHK nih di perusahaan-perusahaan media ini. Dari 2023 sampai 2024 Dewan Pers mencatat 1.200. Itu yang tercatat loh. 1.200. Saya yakin angkanya jauh lebih besar dari itu. 1.200 mungkin yang karyawan tetap kali ya, yang belum yang outsourcing atau bisa jadi, part time. Yang tercatat, yang dilaporkan ke Dewan Pers. Kan memang harus dilaporkan kan semua? Enggak semuanya. Enggak ya? Enggak semua. Enggak semua tertib ya? Enggak semua dilaporkan ke Dewan Pers, enggak semua mungkin dilaporkan ke Kemenaker. Itu angka yang saya yakin jauh, yang sesungguhnya jauh di atas itu. Oke.
Jadi rata-rata ini stasiun TV sejak Bukan TV 2023 ya? media sudah mulai melakukan layoff ya, PHK terhadap karyawan. Dari 2023. Dan ini akan semakin sulit sampai beberapa bulan ke depan. Semakin banyak 3 ya. sampai 6 bulan ke depan kita boleh saya katakan gelap Wow. kondisinya. Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah ya. Kalau tidak ada dukungan dari pemerintah, apa bentuknya mungkin relaksasi, Belanja, belanja. Sekarang contoh nih, saya tanya, kan kita juga berhubungan juga dengan beberapa pengiklan ya, brand ya, yang Pak pasang iklan misalnya, pasang iklan dong di kita. Kasarnya gitulah, pasang iklan dong di kita. Mas ngapain saya pasang iklan untuk branding, untuk awareness? Toh di luar Gak ada yang beli. gak ada yang beli. Yang beli turun, maksudnya bukan gak ada yang beli, maksudnya yang beli ada tapi Iyalah, turun kalau angkanya. bilang nggak ada yang beli kan bukan berarti sama sekali nggak ada yang beli. Iya. Turun Tapi nggak angkanya. worth it lah. Nggak worth it. Kita mau bikin program baru, varian baru, nggak ada yang beli buat apa? Iya. Sementara kalau ada varian baru kan mereka iklan. Akhirnya mereka nahan juga di situ. Jadi dari brand kita kehantam, dari government yang efisiensi kita kehantam juga. Ini dari sisi sumber Iya, artinya kehidupan kan media, kejepit media di antara menurunnya daya beli masyarakat ya, sehingga porsi iklan berkurang. Iya. Kemudian pemasukan juga dari sumber government spending juga Iya. menghilang kan gitu nih. Plus disrupsi Berarti juga. Ditambah disrupsi teknologi. Iya. Lu udah mikir alih profesi nggak? Kayaknya ntar lu capek kan sendirian? Ganti-ganti mau gue gimana? Aduh, ya gawat ini. Karena apa? Kita butuh jurnalisme itu sebagai the fourth pillar of democracy kan. Kalau demokrasi That's kita tidak diisi oleh media yang kuat dan sehat kan beresiko Betul. juga. Dan buat ini peradaban. yang mungkin orang nggak sadar. Tadi yang sebenarnya gue sampaikan itu ya Bang ya. Jadi ketika kita hanya mengandalkan, nggak apa-apa kok. Ini sebenarnya pernah ditulis oleh namanya Bartholomew Sparrow dalam bukunya Uncertain Guardian. Akan ada suatu masa, dia memprediksi. Itu buku tahun 90-80 gue lupa ya. Akan ada suatu masa di mana nanti masyarakat tidak akan lagi melihat media. Dia akan melihat nanti sumber-sumber langsung. Kalau disebutkan dalam buku itu, misalnya lembaga A, maka dia punya media sendiri untuk kemudian disampaikan berdasarkan Publik, dia. ya. Tapi apa dijawab dalam buku itu? Itu tidak akan terjadi lama. Kenapa? Karena publik membutuhkan, dia belum sebut istilahnya clearing house atau rumah penyerahan, bukan. Dia butuh kebenaran dari media. Itu disebutkan dalam buku itu. Artinya media yang tidak memihak ya. Media yang tidak jujur memihak, menyampaikan. berfungsi sebagai rumah penjernih, berlaku independen gitu ya. Itu tidak akan terjadi. Selama media independen, maka dia akan tetap hidup. Karena itulah menjadi kekuatan. Ini yang terjadi sekarang. Bukan lembaga-lembaga tadi punya PR dan lain sebagainya, Sendiri. bukan. Tetapi Medsos media sendiri. sosial. Media sosial kekurangannya di mana? Mereka diametral. Mereka ketika suka A, maka Tidak akan spektrum jangkauannya pasti Betul. akan diarahkan oleh Dan itu AI. akan ada titik kulminasi di mana orang itu akan bosan. Saya pengen lihat kebenaran. Saya pengen lihat dua sisi. Disitulah media mainstream, media arus utama punya peran. Dan media yang masih bertahan adalah media yang tadi. Dia menjaga keadilan, dia menjaga kebenaran, dia menjaga independensi. Oke. Gitu. Berarti kabar Makanya buruk. nggak cocok gue jadi politisi, Bang. Iya, makanya lu jadi dosen aja. Karena too good to be true. Jadi gini, kalau begitu, apa siasat yang dilakukan oleh katakanlah pemilik media maupun jurnalis sendiri untuk menyiasati tantangan-tantangan yang ada di depan ini? Ya kita kebetulan 2018 gue pernah dapet fellowship ya ke Amerika. Itu yang gue tanyain. Jadi gue udah memprediksi, karena udah kelihatan memang kan, media sosial udah semakin tumbuh dan sebagainya. Gue lupa namanya, tapi gue ikut kampusnya, Oklahoma State University. Oklahoma. Di situ gue tanya salah satu profesornya, pertanyaan seperti itu, apa yang harus dilakukan media? Dia jawabnya sangat simpel dan sangat sederhana. Teruslah berjalan dan teruslah berjalan. Dengan kebenaran tadi ya, dengan prinsip tadi. Ya. Tapi pada akhirnya kan untuk berjalan itu kan harus ada modal yang menghidupi, harus ada orang yang kemudian kekeh berdarah-darah di situ. Artinya dia yakin dengan terus berjalan akan tetap hidup. Tapi dia tidak menjawab akan berapa kecil skalanya. Akan berapa jumlah orang dan sebagainya. Tapi yang dia ingin menyampaikan di situ,
akan tetap hidup satu hal. Yang kedua, kamu tuh dibutuhin. Media maksudnya. Media dibutuhin oleh publik dan jangan pernah mati. Dan tidak akan pernah mati. Berarti yang kita hadapi adalah bahwa secara natural masyarakat yang demokratis, masyarakat yang terbuka pasti membutuhkan sumber informasi yang kredibel, kan kira-kira gitu. Tetapi tantangannya dengan kondisi yang ada sekarang, ya semakin mengecilnya belanja iklan, disrupsi teknologi, lalu kemudian ada persoalan public spending, government spending dan segala macam gitu ya. Ini kan artinya mau tidak mau akan terjadi rasionalisasi pasti di media dan akan ada terjadi gelombang berikutnya dan berikutnya. Ya kan ada PHK lanjutan ya. Hampir pasti. Dan tidak akan berhenti pada saat titik equilibrium atau titik keseimbangan itu terjadi. Sampai kapan itu nggak ada yang tahu. Bayanganmu kira-kira berapa ribu orang yang akan terdampak dari persoalan ini? Worst case scenario. Sekarang ya untuk katakanlah satu stasiun TV itu sekitar 1.000 lah. Satu stasiun TV berita. 1.000 karyawan di situ. Kalau stasiun TV hiburan ya, entertain itu jauh mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat di atas itu. Karena harus bikin produk-produk. Iya, dia lebih banyak kan, lebih padat karya lah. Ya. Pertanyaan seberapa kecil skalanya nggak ada yang tahu. Akan jadi seberapa nanti nggak ada yang tahu. Yang jelas kita harus terus bertransformasi, melihat keadaan, menyesuaikan dengan keadaan, sambil kita mencari sumber-sumber pendanaan baru, revenue stream baru. Nah itu harus kreatif. Gimana caranya ya banyak. Kalau porsinya katakanlah dari belanja iklan dan belanja pemerintah, lembaga dan sebagainya ini berapa persen dari total revenue? Tergantung. Beda TV ya katakanlah, beda porsi. TV berita tuh bahkan bisa dikatakan 50-50. Antara brand dengan government. Dan government biasanya gabung sama BUMN ya. 50-50. Dan sekarang 50-nya brand itu pun nggak 50 lagi karena tadi yang saya bilang. Dia belum perlu untuk branding karena atau katakanlah dari 100 brand yang perlu branding baru dan tetap stabil misalnya hanya 10%-nya misalnya. Sisanya nggak perlu, kan kehantam. Sementara di government yang punya porsi 50% tadi berkurang hampir 0. Bukan hampir. Masih ada BUMN lah. Iya, udah sangat tidak signifikan lah karena Komisi BUMN kan. Coba tolong BUMN. Komisi BUMN kan. Enggak, saya di Komisi 2, Pak. Oh, udah pindah kedua ya? Udah. Karena terlalu vokal mungkin sana. Bukan, sekarang ngurusin soal pemerintahan. Oke. Oh, dari enam kedua politik. Ya? Iya dong. Kan kita nggak boleh nyaman di satu tempat. Harus juga belajar isu lain. Jadi gue yang nanya sekarang, pilkada jadi dipilih oleh DPRD? Iya, kita akan berjuang itu tidak terjadi. Dan kalau kami tidak kuat nanti kami minta tolong rakyat. Karena itu isu penting loh. Dan kalau berubah nggak perlu mengubah undang-undang dasar loh, karena di undang-undang dasar nggak diatur soal pilkada kan? Oh iya, kalau soal pilkada ya. Langsung bisa switch gitu. Iya. Simsalabim. Tapi itu pasti akan diamok oleh rakyat, saya percaya. Nah, berarti kan ini tantangan yang sangat-sangat beresiko di masa depan gitu ya. Dan keadaan menurutmu akan pernah kembali pulih seperti sedia kala atau nggak ada yang gimana? tahu? Nggak ada yang tahu ya. Ini bicara media ya? Iya. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu karena ke depan itu ya gelap. Ini media ya, bukan Indonesia loh, jangan salah ya. Oke, katakanlah banyak jurnalis yang akan terdampak nih, ter-PHK segala macam. Sebenarnya banyak cara juga untuk mereka tetap bisa survive ya dengan keahlian jurnalismenya. Banyak pejabat publik yang butuh konsultan media kan gitu ya, komunikasi. Ya beda tapi dong sama media. Itu kan lebih ke PR. Itu lebih ke konsultasi ya. Ya pasti beda. Tapi untuk menggunakan skill yang mereka punya kan pilihannya apa? Cuma media kan? Ya akhirnya nggak independen dong. Lah nggak, maksudku kalau mereka sudah di layoff gimana dong? Oh kalau layoff iya. Iya. Kalau layoff ya. Artinya mereka udah nggak di media lagi. Oh bebas. Kan soalnya banyak juga yang melayoffkan diri kan. Lompat misalnya masuk ke government kayak kawan kau itu yang satu itu. Banyak yang mana nih? Jadi komisaris itu, komisaris. Belum apa-apa langsung jadi komisaris ya kan. Gak tahu gelap soal itu kawannya Renol tuh. Aduh, dulu pernah kerja sama bareng kayaknya. Yoi. Out, jangan ingat-ingat.
Pengalaman buruk. Oke, saya sih concern ya. Concern apa? Karena memang gimana pun, apalagi dengan media sosial yang kita sulit untuk melakukan katakanlah verifikasi. Itu hoax apa enggak kan gitu ya. Karena kadang juga misalnya dari media online juga banyak hoax juga bertebaran kalau kita kadang-kadang lihat, apalagi yang unverified nggak tahu ya. Pasti. Ya. Yang namanya nggak jelas lah. Betul. Nah, justru kan sangat dibutuhkan sebenarnya kehadiran media yang independen ya. Itulah clearing house tadi. Cuma apakah dia bisa bertahan sebanyak ini sekarang? Saya yakin nggak. Pasti enggak. 6 bulan, setahun ke depan pasti akan banyak yang tutup Ini gulung tikar. berdarah-darah semua ya. Pasti banyak yang gulung tikar. Media-media online ya. Kalau media hiburan gimana? Hiburan apa lagi, bos? Nih, ini orang yang nggak banyak berpikir nih. Berita itu hanya bisa nikmati di Indonesia aja. Berita soal, lagi-lagi ya, tudingan ijazah Pak Jokowi, emang orang Korea bisa nikmatin? Enggak, bos. Sebaliknya, hiburan Korea, Indonesia bisa nikmatin. Ya. Jadi hiburan itu lebih bersifat universal. Itu tantangan lebih besar lagi. Apa? Orang hiburan, itu ketika bicara media hiburan ya, itu lebih besar tantangannya. Kenapa? Karena hiburan itu lebih bersifat universal. Dari negara manapun, dia bisa ambil. Oh. Dan dia bisa menafikan hiburan dari negeri sendiri, bisa aja. Tapi kalau berita nggak bisa. Betul. Berita itu lebih localized. Masih lokal sifatnya. Iya. Sementara kalau untuk media yang fokusnya pada hiburan, Yes. terlalu banyak kompetitornya. Makanya saya bilang, Saya nggak pernah tuh nonton sinetron lagi udah 25 tahun kali. nah, tapi kalau sinetron Korea, apa namanya, film Korea, Enggak. drakor, Enggak. nggak juga ya. Tapi anak istri kita nggak tahu kan. Iya. Senang pasti. Soalnya sekarang nontonnya ini apa namanya di HP yang drama-drama pendek suka muncul di medsos kita kan. Ya 5-10 episode nonton lah, habis itu enggak. Kalau gue di medsos gue muncul Bang Deddy, ya kan, Bang Kan Guntur Romli, algoritma. Oke. Bang Sylvester, kan imbang kita muncul juga. Ya. Oke, jadi kita akhiri dulu lah sampai sini karena ini kan sebenarnya orang sefrekuensi, jadi pusing juga menggalinya. Saya hanya ingin mengingatkan Enggak, lo bilang bahwa dosen katanya. saya Tunggu hanya ingin mengingatkan bahwa kita butuh media yang independen sebagai salah satu institusi ya yang kita bisa harapkan memberikan informasi yang berimbang. Ya walaupun dalam banyak hal nggak berimbang juga, tapi setidaknya itulah yang kita harapkan dari media mainstream ya, Bung Aiman ya. Dan saya kira tidak saja media, tapi media yang saat ini sedang dihajar oleh badai PHK, saya kira pemerintah harus turun tangan ya. Tentu nanti juga ya hotel, rental dan segala macam yang terdampak juga akibat pemangkasan anggaran itu tentu juga harus diperhatikan oleh pemerintah. Dalam situasi fiskal kita yang begini sempit, saya kira untuk mendongkrak ekonomi di tengah terpuruknya daya beli masyarakat, belanja pemerintah menurut saya harus digenjot. Itu sebenarnya tujuan kita, Bung Aiman. Yeah. Saya udah berterima kasih, ini cukup panjang juga kita ngobrol. Gak tahu gua ada isinya nggak sih? Pusing kita. Ya, thank you Bung Aiman. Thank you, Jumpa lagi. ya. Sukses ya. Sampai jumpa.